Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone, perkenalkan nama saya Saul Jana dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan bisnis UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah pada bisnis kuliner. Nah, pada kali ini untuk memenuhi tugas kuis pada mata kuliah perencanaan pembangunan, dosen pengampu yaitu Bapak Faisal Mardhani. Nah, sebelumnya, apa sih perencanaan itu? Jadi, perencanaan adalah upaya untuk mencapai tujuan dan menentukan tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah, perencanaan juga dapat diartikan dalam berbagai perspektif, diantaranya perencanaan sebagai kegiatan dasar manusia, perencanaan sebagai pilihan rasional, dan perencanaan sebagai pengendalian tindakan masa depan. Nah, dari penjelasan tersebut, mari kita bahas mengenai perencanaan bisnis UMKM pada bisnis kuliner. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan bisnis usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pada bisnis kuliner dimsum. Sebelum lanjut ke pembahasan, kita harus tahu dulu apa pengertian dari bisnis. Nah, jadi bisnis adalah serangkaian usaha yang dilakukan individu atau kelompok dengan menawarkan barang dan jasa untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Arti bisnis juga bisa didefinisikan sebagai menyediakan barang dan jasa guna untuk kelancaran sistem perekonomian. Kemudian pengertian usaha perdagangan merupakan suatu kegiatan yang sifatnya melakukan jual beli antara pedagang dan pembeli. Barang yang dijual dari pedagang ini berwujud, yang artinya tidak dapat memindahkan kepemilikan barang tersebut. Usaha perdagangan juga mengutamakan keuntungan dari penjualan dagangannya. Selanjutnya, definisi dari UMKM. Nah, definisi dari UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dalam bab 1 atau ketentuan umum, pasal 1 dari undang-undang tersebut dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan yang memenuhi kriteria usaha sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tersebut. Nah, selanjutnya yaitu strategi bisnis usaha kecil dan menengah. Jadi, dalam menjalankan sebuah bisnis, menyusun strategi bisnis adalah hal yang penting yang perlu dilakukan sejak awal. Karena strategi bisnis adalah upaya perusahaan dalam mengambil kebijakan dan pedoman yang memiliki komitmen dan tindakan yang terintegrasi serta dirancang untuk membangun keunggulan dalam persaingan bisnis untuk memenuhi dan mencapai tujuan bisnis. Nah, dengan adanya strategi bisnis ini, UMKM mampu menentukan arah bisnisnya dengan mengidentifikasinya dari segi pasar, pesaing, pelanggan, dan lain sebagainya. Nah, di sini langsung ke pembahasan yaitu mengenai bisnis kuliner pada dimsum. Nah, siapa sih yang tidak tahu dengan makanan atau cemilan yang satu ini? Nah, jadi di sini kita akan membahas mengenai perencanaan bisnis pada dimsum. Jadi, pertama yaitu apa sih itu dimsum? Jadi, dimsum atau hanji tradisional, hanji sederhana, dan hanyu pinyu adalah istilah dari bahasa Kanton yang berarti makanan kecil. Biasanya, dimsum dimakan sebagai sarapan atau sarapan siang. Namun, karena makanan ini populer di dunia dari Hong Kong, maka istilah dimsum lebih populer dibanding diamsing. Jadi, dimsum merupakan cemilan yang digemari karena rasanya gurih dan kenyal.
Dimsum terbuat dari daging, kemudian dibungkus pakai kulit pangsit. Isian dagingnya pun dapat disesuaikan dengan selera. Salah satu daging yang enak yang dibuat menjadi dimsum adalah daging ayam. Tahapan persiapan bisnis dimsum kecil-kecilan. Nah, yang pertama yaitu mempersiapkan modal awal. Cara pertama untuk memulai bisnis dimsum adalah mempersiapkan modal. Nah, untuk modal awal ini bisa disesuaikan dengan kemampuan kita. Buat kita yang ingin membuka bisnis dimsum kecil, modal awal yang kita perlukan yaitu sebesar 100 sampai 200 ribu saja sudah cukup untuk membeli bahan baku dan kemasannya. Kemudian di sini ada rincian bahan dan harga dalam pembuatan dimsum. Yang pertama yaitu ada daging ayam. Perkirakan untuk modal awal yaitu 60.000 per 2 kilonya. Kemudian bawang putih seharga 4.000, kulit dimsum seharga 10.000 per pak, daun bawang 5.000, kecap asin dan bumbu-bumbu mencapai 20.000, dan box untuk tempat dimsumnya yaitu sekitar 15 ribuan. Nah, jadi total yang diperkirakan yaitu 142.000. Perencanaan selanjutnya yaitu riset target pasar. Nah, selanjutnya perlu mengenali target pasar sehingga bisa menyesuaikan kualitas harga produk dimsum serta mudah menentukan lokasi usaha. Umumnya target pasar usaha dimsum adalah orang-orang yang menyukai hal-hal praktis, instan, enak dan sehat, seperti pekerja kantor, mahasiswa, ibu rumah tangga, dan lain-lainnya. Misalnya, jika target pasar kamu pelajar dan mahasiswa, maka sebaiknya mungkin kamu harus mampu menekan biaya produksi supaya harga jual dimsum tidak terlalu tinggi dan ramah di kantong kalangan mahasiswa dan pelajar. Selain itu, memilih lokasi usaha juga sebaiknya di dekat sekolah atau kampus agar mudah dijangkau. Kemudian, begitu juga target pasar kamu karyawan kantor atau lapangan bisnis, kamu bisa menambah harga jual yang dibarengi dengan kualitas rasa dimsum dan packingan yang menarik, sehingga untuk lokasi usahanya kamu bisa membeli area perkantoran, pusat perbelanjaan, atau mall-mall dan perusahaan elit. Nah, perencanaan yang ketiga yaitu menentukan lokasi bisnis. Jadi, dalam memilih lokasi sebagai tempat usaha dimsum tidak boleh asal-asalan, karena bisa mempengaruhi kelancaran dan kemajuan bisnis dimsum kamu di kemudian hari. Jadi, supaya usaha bisnis kamu dilihat konsumen, pilihlah lokasi yang ramai orang, lalu lalang, dan sering dikunjungi masyarakat. Contohnya seperti pusat perbelanjaan, area perkantoran, perumahan, kampus, sekolah, tempat wisata, dan lainnya. Dari tempat konsumen dan budget yang kamu miliki. Jika budget kamu pas-pasan, kamu bisa mengoperasikan bisnis kamu secara online di rumah atau menyewa tempat. Dan akan tetapi di zaman sekarang kan kita tidak perlu lagi cukup bermodalkan handphone dan internet, kita sudah bisa berjualan di dalam atau melalui media sosial. Nah, perencanaan yang keempat yaitu menjalankan strategi promosi yang tepat. Nah, jadi agar bisnis dimsum kamu semakin cepat berkembang, kamu perlu merencanakan strategi promosi dengan matang. Kan percuma nih jika kualitas dimsum kamu sudah bagus, tapi kurang dalam mengerti bagaimana cara mempromosikannya. Jadi, padukan strategi promosi online dan offline untuk memaksimalkan jangkauan konsumen kamu. Untuk strategi pemasaran secara offline, kamu bisa membuat banner yang menarik. Ukurannya yaitu sekitaran 1,8 dikali 0,5 meter atau 3 kali 1 meter. Atau jika sudah berkembang nih, bisa juga dengan membagikan kupon atau kartu diskon menggunakan kemasan dimsum yang unik dan lain-lainnya. Selain itu, strategi dengan
promosi online melalui media sosial atau website yang disertai informasi kontak supaya mempermudah konsumen untuk melakukan pemesanan. Kemudian perencanaan selanjutnya yaitu menjaga kualitas dan kebersihan. Jadi, dalam menjaga kualitas produk dimsum menjadi salah satu kunci untuk mempertahankan bisnis kamu. Pasalnya, banyak pebisnis dimsum yang kurang memperhatikan hal ini, sehingga konsumen enggan membeli produk dimsumnya. Banyak juga yang terpaksa membuang bahan baku karena kualitasnya menurun dan tak layak jual. Nah, untuk menghindari hal ini, maka kamu harus tahu bagaimana cara menjaga kualitas dimsum supaya tetap baik sampai di tangan pelanggan. Jika kamu menggunakan sistem franchise, pasti owner mengirim bahan baku ke lokasi kamu dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 1 hari, karena bisa mempengaruhi kualitas rasa dimsum. Kemudian dari proses penyimpanannya, pastikan kamu menyimpan stok bahan baku atau produk dimsum yang sudah jadi di kulkas atau frozen supaya tetap segar. Selain itu, menggunakan kemasan kedap udara juga dapat menjaga kualitas dimsum agar tetap bersih dan terhindar dari kotoran serta bakteri, sehingga memperpanjang umur penyimpanannya. Nah, selanjutnya keuntungan awal dalam membuka bisnis dimsum kecil-kecilan. Jika modalnya 150.000, bahan baku dari rincian sebelumnya yaitu mencapai 142.000. Jadi untuk 2 kilo ayam bisa mencapai 75/80 butir dimsum. Jadi jika dengan harga 15.000 per 6 bijinya, keuntungan awal yang didapat mencapai kurang lebih 50.000. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.